Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivarati Bening Ati. Saya merupakan salah satu dosen di Departemen Farmakologi, jurusan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman yang mengampu mata kuliah farmakologi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Di dalam video ini, saya akan memaparkan salah satu proses pembelajaran berupa kuliah atau lecture dengan materi terapi insulin dan antidiabetik oral yang saya ampu di blok 4.2 Neuroendocrine System atau sistem saraf dan hormon, di mana dalam video ini akan disampaikan mengenai deskripsi blok, capaian pembelajaran blok, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian atau assessment. Selama proses pembelajaran, saya menerapkan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran kepada mahasiswa yang mengacu pada rancangan pembelajaran blok yang berisikan capaian pembelajaran lulusan, lalu diturunkan dalam capaian pembelajaran blok, kemudian diturunkan lagi menjadi sub capaian pembelajaran mata kuliah yang akan disampaikan pada setiap pertemuan. Kemudian interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran, misalnya melalui diskusi saat proses pembelajaran dan menggunakan Learning Management System unsur yaitu LDRU untuk menunjang proses pembelajaran. Yang terakhir adalah assessment, yaitu merupakan penilaian untuk mengetahui dan mengevaluasi efektivitas pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan secara terstruktur dan objektif. Pertama, deskripsi blok. Untuk deskripsi blok akan saya sampaikan sebagai berikut. Blok 4.2 Neuroendocrine System atau sistem saraf dan hormon. Kode blok ini adalah KUB 2402 dengan jumlah SKS sebanyak 6. Blok 4.2 merupakan blok kedua di semester 4. Pada blok ini, mahasiswa belajar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem saraf dan hormon. Tim pengampu blok dari berbagai bidang keilmuan yaitu genetika, neurologi, bedah saraf, patologi klinik, mikrobiologi, parasitologi, farmakologi, ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, ilmu bedah, dan radiologi. Dan saya sebagai salah satu dosen pengampu pada blok ini. Capaian pembelajaran blok. Capaian pembelajaran pada blok ini adalah sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI 2012 yang meliputi area pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, kami mengharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi, tanda dan gejala, patogenesis, patofisiologi, penegakan diagnosis, pemeriksaan penunjang dalam membantu menegakkan diagnosis, tata laksana farmakologi maupun non-farmakologi penyakit-penyakit pada sistem saraf dan hormon. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan deteksi dini dan pencegahan penyakit pada sistem saraf dan hormon. Untuk mencapai CPL pada blok ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan proses berpikir kritis dan ilmiah, berkomunikasi efektif, dan mampu menganalisis masalah-masalah kesehatan khususnya penyakit pada sistem saraf dan hormon, termasuk proses diagnostik dan perencanaan tata laksana secara terstruktur, sistematis, komprehensif, sesuai dengan standar terkini berbasis bukti. Sistem pembelajaran blok. Untuk sistem pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus dilakukan dengan tatap muka dan asinkronus dilakukan menggunakan LMS yang dimiliki oleh unsur yaitu LDRU. Di LMS ini akan diupload materi kuliah, referensi, penugasan, dan diskusi. Materi pembelajaran blok. Untuk materi pembelajaran yang akan disampaikan pada video ini adalah mengenai terapi insulin dan antidiabetik oral yang berkaitan dengan sistem neuroendokrin.
Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan terapi insulin dan antidiabetik oral beserta indikasi serta kontraindikasinya. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan efek samping dan terapi insulin serta antidiabetik oral. Metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran dan monitoring evaluasi blok terdiri dari yang pertama, komunikasi awal blok. Dilakukan di awal blok dan disampaikan ke mahasiswa mengenai aturan akademik yang harus ditaati, teknis pelaksanaan blok, metode pembelajaran, dan asesmen blok. Yang kedua, untuk metode pembelajaran, dilakukan dengan kuliah kelas besar secara tatap muka, kemudian dilakukan dengan diskusi kelompok kecil, membahas kasus terkait penyakit sistem saraf dan hormon dalam kelompok kecil tadi, dan praktikum di laboratorium patologi klinik, mikrobiologi, dan farmakologi. Metode pembelajaran pada video ini dilakukan dengan kuliah besar secara tatap muka atau sering disebut lecture di ruang kuliah semester 4. Untuk monef, pada blok ini dilakukan oleh semua pihak, terutama yang terlibat dalam blok ini. Hal yang perlu dimonitoring dan dievaluasi meliputi buku panduan, performa dosen pengampu, kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan asesmen, serta penyelenggaraan dan manajerial blok. Asesmen. Kriteria penilaian akhir blok terdiri dari MCQ, SOKA, dan ujian identifikasi. Yang pertama MCQ menggunakan sistem CBT atau Computerized Based Test. Materi yang diujikan berasal dari materi perkuliahan di kelas besar. Yang kedua SOKA atau Student Oral Case Analysis. Penilaian ini terhadap mahasiswa dalam menganalisis suatu kasus, kemudian mempresentasikan atau menjelaskan hasil analisis dari kasus tersebut. Kasus yang diujikan berasal dari topik yang dipelajari dalam blok. Kemudian untuk ujian identifikasi, materi yang diujikan berasal dari materi praktikum. Asesmen untuk proses pembelajaran pada video ini adalah dengan ujian MCQ menggunakan CBT di ruang laboratorium komputer serta SOKA di ruang skill lab. Komponen atau bobot penilaian. Yang pertama adalah MCQ dengan persentase 50%, SOKA dengan persentase 35%, dan ujian identifikasi dengan persentase 15% untuk semua laboratorium. Sebaran nilai akhir pada blok ini adalah nilai A sampai dengan E menggunakan sistem konversi. Dengan E sampai D9 dinyatakan tidak lulus blok dan wajib mengikuti ujian remedi. Nilai C0 sampai C9 termasuk borderline, artinya lulus tapi boleh mengikuti ujian remedi untuk memaksimalkan nilai menjadi B0. Dan nilai B0 sampai dengan A artinya lulus blok. Berikut cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan saat kuliah di kelas besar secara tatap muka. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya jika dimulai dengan berdoa ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Nah, kemudian untuk hari ini kita kuliah ada presensi yang harus ditandatangani ya. Nanti silakan digeser dari samping kemudian ke sampingnya lagi ya. Nah, sambil menunggu absensi, kita akan masuk ke topik kuliah kita hari ini, yaitu tentang insulin dan antidiabetik oral ya. Jadi seperti kita ketahui ya bahwa angka kejadian penyakit diabetes mellitus terutama yang tipe 2 itu sangat banyak kejadiannya ya. Bahkan mungkin di antara saudara kalian atau mungkin orang tua kalian gitu ya, ada yang mungkin menjadi diabetisi gitu ya. Bahkan ayah saya sendiri juga seorang diabetisi, jadi saya mempunyai gen ya untuk menjadi seorang diabetisi, tinggal kita mau atau tidak gen itu terwujud gitu. Tentu saja tidak ya. Nah, oleh karena itu terkait dengan kuliah kita hari ini,
alangkah baiknya jika nanti diperhatikan dengan baik-baik ya. Paling tidak manfaat yang bisa diambil itu sangat banyak. Ketika nanti kalian sudah bisa menjadi dokter, kalian akan bisa mengedukasi pasien kalian supaya hidup sehat, tidak terkena diabetes dan sebagainya gitu ya. Jadi sesuai dengan blog kita yang sedang berjalan kali ini, yaitu blog 4.2 tentang neuroendocrine system ya. Kuliah kita adalah insulin dan antidiabetik oral. Nah, capaian pembelajaran yang harus kalian capai adalah mampu menjelaskan terapi insulin dan antidiabetik oral beserta indikasi dan kontraindikasinya. Kemudian diharapkan adik-adik mahasiswa juga mampu menjelaskan efek samping dari terapi insulin dan antidiabetik oral ya. Nah, ini untuk pembagian secara garis besar bahwa obat hipoglikemik oral yang digunakan pada pasien diabetes mellitus itu terbagi menjadi dua. Secara garis besar ya, ada yang berupa insulin dan ada yang berupa obat oral antidiabetik drugs ya. Nah, untuk insulin sendiri itu ada terbagi lagi menjadi tiga, yaitu yang rapid short acting, jadi yang kerja cepat dan kerja pendek, kemudian yang intermediate acting, dan yang slow atau yang long acting. Itu yang untuk insulin. Kalau yang untuk obat antidiabetik oral dibagi lagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu yang insulin secretagogue, jadi dia merangsang kelenjar pankreas, terutama sel betanya ya untuk menghasilkan insulin. Kemudian biguanide, thiazolidinedione, dan alpha glucosidase inhibitor. Nah, selanjutnya ini adalah insulin yang diproduksi oleh tubuh manusia ya. Secara normal insulin itu seperti kita ketahui ya akan diproduksi terus sepanjang waktu. Nah, ini ada kadar-kadarnya ya. Misalnya di jam 4 pagi di jam 4 pagi karena tidak ada makanan ya, kita masih posisi tidur, mau tidur ya, jadi insulinnya kan produksinya sedikit. Nah, kemudian ketika breakfast, sarapan ya, nanti naik. Jadi setiap ada makanan, maka insulin itu diproduksi lebih banyak karena nanti dia akan merubah glukosa menjadi glikogen gitu ya, kalori atau glukosa yang diperoleh dari makanan. Nah, kemudian kalaupun tidak ada makanan pun ya, jadi insulin itu tetap diproduksi. Jadi kayak ada puls denyutan-denyutannya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk insulin, kepada siapa insulin itu diberikan? Jadi insulin yang sintetis ya, berarti yang dibuat ya, yang dibuat. Nah, kenapa insulin ini perlu diberikan? Jadi otomatis pada mereka yang benar-benar insulinnya itu berkurang gitu, bahkan tidak memproduksi insulin sama sekali untuk tubuhnya. Siapakah mereka? Yaitu semua pasien diabetes tipe 1, kemudian pasien diabetes tipe 2, namun yang ada kriterianya, misalnya dengan kehamilan ya, berarti dia bisa menggunakan insulin. Kemudian atau istilahnya DM gestasional ya, itu pakai insulin. Kemudian pada pasien-pasien yang mendapatkan terapi dosis tinggi glukokortikoid. Nah, biasanya ini pada pasien-pasien yang bermasalah dengan kelenjar adrenalnya, atau pada pasien-pasien yang mendapatkan transplantasi ya, transplantasi organ gitu kan, dia konsumsi glukokortikoidnya kan long lasting, long life gitu ya. Dan efek samping dari glukokortikoid itu kan ke glukosa darah ya. Kemudian kepada siapa lagi? Pasien diabetes tipe 2 yang sedang menjalani operasi gitu ya. Selain itu juga yang mengalami infeksi atau penyakit yang cukup parah. Selain itu juga pada pasien yang telah mengalami infark miokard gitu ya, atau yang mengalami ketoasidosis dengan indeks glikemi yang tinggi sekali, misalnya lebih dari 500 ya. Atau bisa juga kepada mereka yang
sudah mendapatkan obat antidiabetik oral, sudah kombinasi misalnya dengan 2 atau 3 obat, namun tidak mencapai kadar glukosa darah yang normal. Nah, itu sudah bisa dipertimbangkan untuk diberikan insulin. Selain itu juga bagi mereka yang mempunyai kontraindikasi atau alergi terhadap obat-obat antidiabetik oral, nah, pemberian insulin bisa diberikan. Nah, untuk insulin itu sendiri ya, itu bisa dikategorikan ya, diklasifikasikan berdasarkan onsetnya. Onset itu berarti mulai kerjanya, berapa cepat dia mulai berefek. Kemudian peaknya, durasinya, berapa lama dia ya mempunyai kerjanya. Kemudian konsentrasinya dan rute pemberiannya. Kemudian dari klasifikasi yang lain, dari masa kerjanya ya berarti ya, ini ada 3 tipe insulin. Jadi yang pertama itu yang kerja cepat, rapid acting, dan kerja pendek, short acting. Ini 2 golongan ini ya dimasukkan dalam satu klasifikasi. Intinya tuh cepat, jadi diberikan sebelum makan gitu, karena kerjanya cepat ya. Tiap makan nanti nyuntik dulu, mau makan nyuntik dulu sebelumnya gitu. Kemudian yang klasifikasi kedua itu yang intermediate ya, intermediate acting. Kemudian long acting yang kerja panjang. Kemudian ini adalah tadi ya pembagiannya. Tadi yang fast acting itu dibagikan ada 2 ya, yang kerja pendek sama kerja cepat ya. Nah, yang ini kerja pendek atau short acting yang reguler. Jadi setengah sampai 1 jam ya onsetnya. Kalau yang kerja cepat atau rapid, contohnya lispro, aspartat, glulisin ya, itu onsetnya kurang dari 15 menit atau kurang dari 1/4 jam, cepat sekali gitu ya, lebih cepat dibandingkan yang short acting kerja pendek gitu. Ini peaknya juga 1 sampai 2 jam kalau yang kerja cepat rapid. Kalau yang kerja pendek 2 sampai 4 jam. Durasinya kurang lebih sekian. Nah, ini tampilan insulinnya maksudnya. Tampilan insulinnya itu jernih ya. Jernih. Kalau yang intermediate ini tampilannya itu agak berkabut gitu, jadi harus dikocok dulu gitu ya. Kalau yang long acting itu sama kayak yang fast acting, jadi jernih gitu. Ini sekilas untuk yang insulin, ini kurang lebih sama ya untuk yang insulin. Jadi ini contohnya ya. Kalau yang reguler itu berarti kan dia mulainya naiknya tidak setinggi yang rapid ya. Yang ini kan kerja cepat nih, jadi set gitu ya. Ini contohnya nih. Nah, kemudian tapi dia turunnya juga lebih cepat gitu, peaknya lebih cepat, turunnya lebih cepat. Kalau yang reguler ini grafiknya seperti ini, jadi tidak setinggi ya kerjanya yang rapid acting, namun dia lebih tinggi dan lebih cepat dibandingkan yang intermediate. Nah, intermediate yang ini NPH, neutral protamine hedegaard, ini kepanjangannya ya. Kalau yang ini yang intermediate. Jadi selanjutnya yang kerja panjang nih, ada diatomit sama glargin. Berdasarkan durasinya, berarti kan kita berpikir pada frekuensinya ya, penggunaannya ya. Kalau misalnya yang kerja panjang kan kita menyuntikannya cukup 1 kali aja gitu ya, biasanya malam pas mau tidur gitu. Ini yang kerja panjang 24 jam. Nah, kalau yang kerja pendek ini biasanya yang makan gitu, sebelum makan. Kalau yang ini yang intermediate itu di antara waktu makan ya. Itu untuk insulin, nanti bisa dipelajari lebih jelas lagi. Nah, ini tempat menyuntikkan insulin ya, ada beberapa lokasi ini, jadi harus dirotasi ya pemberiannya secara subkutan gitu ya. Jadi agak dicubit sedikit, terus tegak lurus, jarumnya sangat kecil jadi nggak sakit gitu. Nah, ini untuk efek samping dari penggunaan insulin ya. Jadi karena sering nyuntik, ini bisa terjadi lipodistrofi. Lipodistrofi di bagian tempat suntikan.
Kemudian bisa juga terjadi efek samping hipoglikemi, sama bisa juga terjadi istilahnya Somogyi efek. Nah, apa itu Somogyi efek? Jadi penggunaan insulin itu kan untuk menurunkan glukosa darah, terjadi hipoglikemi kan. Nah, selanjutnya ketika dia terjadi hipoglikemi, maka bisa terjadi suatu rebound gitu, rebound hiperglikemi. Jadi malahan dikasih insulin tapi kok gulanya jadi tinggi kayak gitu. Jadi kayak rebound fenomena gitu, yaitu yang namanya efek Somogyi. Kemudian terjadi hipersensitivitas, misalnya alergi gitu ya, atau resistensi insulin bisa juga ya. Nah, itu tadi insulin. Jadi karena kita kekurangan insulin, maka obatnya juga insulin. Nah, namun tidak semua pasien tuh nggak mau untuk disuntik ya. Aduh, nggak enak nih kalau dikasih insulin gitu, kayaknya takut gitu ya, malah nanti jadi glukosa darahnya tidak terkendali. Nah, ini biasanya pilihan pertamanya adalah obat ya, maunya pakai obat dulu bisa nggak dok gitu. Oh ya bisa, coba obat-obatannya ini ada beberapa golongan ya, ada sulfonylurea, kemudian ada analog meglitinid, biguanid, ada thiazolidinedion, ada penghambat alfa glukosidase atau alfa glukosidase inhibitor, ada agonis reseptor GLP-1 atau GLP-1RA, ada penghambat DPP-4 dan penghambat reseptor SGLT2. Nah, golongan-golongan obat dari antidiabetik oral ini mengikuti patofisiologi terjadinya diabetes, ya kan? Kan ada yang dulu Omnius Octet ya. Nah, tapi sudah diperbarui lagi tuh teorinya, sudah tidak sejalan lagi Omnius Octet. Ternyata sekarang udah Egregious 11 itu kan ya. Kalau di Perkeni, coba sih nanti kalian buka lagi sumbernya. Ini sumbernya juga dari Perkeni ya. Nah, ini contoh-contoh dari masing-masing golongan ya. Jadi masing-masing golongan. Kemudian selain itu juga mekanisme kerjanya ya. Mekanisme kerja dari masing-masing. Nah, ini yang perlu diwaspadai adalah penggunaan golongan sulfonylurea, yang mana orang dulu ya paling seneng yang namanya glibenclamid gitu. Kenapa seneng? Karena itu efeknya sangat cepat nuruninya gitu. Jadi kelihatannya gulanya langsung cepat normal, padahal dia makannya nggak terkontrol. Oke. Ya, kemudian ini adalah golongan-golongannya ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Terus selanjutnya ini tadi yang saya maksudkan di mana dia bekerja. Kemudian ya ini apa namanya, slide yang terakhir ya. Oke. Nah, dari penjelasan tadi saya melihat ada apa namanya yang ingin bertanya nih, sepertinya nih ya. Nah, sebelum kalian bertanya, saya yang tanya duluan. Ya, nanti kalau yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Tapi hadiahnya belum ada. Nanti ya, cari dulu. Oke, jadi dari penjelasan tentang insulin, coba siapa yang bisa menyebutkan ada berapa jenis insulin? Nggak ada yang ngacung. Nah, ya perkenalan dong. Ambil berdiri loh, biar kelihatan gantengnya. Ya, oke. Baik, perkenalkan saya Raffi Syarif-Syarisan, NIM K4A023040. Ya. Izin menjawab tadi dari klasifikasi insulin itu dibagi 3 berdasarkan mekanisme kecepatan reaksinya. Ada short acting, medium, sama long acting. Ya, sip. Jos, tepuk tangan. Terus selanjutnya pertanyaan yang kedua. Kira-kira indikasi insulin apa saja? Jadi insulin itu diberikan buat siapa sih? Gitu. Silakan perkenalan diri dulu. Baik, perkenalkan saya Rahma Rizky Agustin. Izin untuk mencoba menjawab. Jadi indikasi insulin itu sendiri salah satunya itu apabila pasien sudah didiagnosa DM tipe 2, kemudian diberikan obat yang per oral, namun dari evaluasinya tidak menunjukkan perbaikan. Oke, ya ada lagi selain tadi telah diberikan antidiabetik oral, namun tidak normal gitu istilahnya ya. Ya, oke. Dilengkapi lagi jawabannya ya. Perkenalkan diri dulu.
Ya, izin menjawab. Perkenalkan nama saya Megawati Abardi Ponco dari Purnomo. Izin coba menjawab lagi. Untuk pasien dengan diberikan insulin apabila nilai dari HbA1c-nya di atas dari 10,2, kemudian juga pada pasien-pasien dengan pasien-pasien ibu hamil itu langsung diberikan insulin, dan juga pasien-pasien dengan HbA1c yang di atas 7 dengan komorbid. Oke, tepuk tangan ya. Ya, jadi yang dilupakan adalah pasien diabetes tipe 1 ya, pasti ya. Tipe 1 kan karena dia sudah gagal ya dalam memproduksi insulin kan, gitu, ada kegagalan di fungsi organ. Oke, jadi kalau saya lihat ternyata kalian sangat aktif ya dalam mencermati lecture kita hari ini. Jadi memang begitu ya, nanti dipelajari lagi tentang pentingnya anti diabetes oral dan insulin ini, karena nanti kalian adalah garda terdepan ya. Sebelumnya kan jadi dokter umum dulu kan, nggak mungkin langsung jadi spesialis kan. Nah, kalian yang akan menghadapi pasien dari segala macam jenis ya, termasuk pasien diabetes yang semakin tinggi gitu. Apalagi sekarang program JKN ini pasien diabetes mellitus itu menjadi salah satu program yang ditonjolkan gitu ya. Prolanis, program pelayanan penyakit kronis gitu. Jadi memang karena efek samping dari diabetes mellitus tipe 2 itu sangat banyak ya. Oke, nanti untuk perkuliahan kita lecture hari ini ujiannya ya akan diumumkan lebih lanjut ya. Biasanya kan kalau lecture kan pakai sistem CBT ya, gitu ya. Nanti kalian baca-baca lagi. Diharapkan nanti kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal, gitu ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Oke, ya. Satu pertanyaan ya. Permisi dokter, nama saya Jilan, NIM 17, izin bertanya. Tadi bagaimana ya mekanisme kerja obat sulfonylurea dan contohnya apa saja ya? Ya. Jadi sulfonylurea itu yang tadi glibenclamid ya, saya bilang ya. Kerjanya adalah dengan merangsang ya, merangsang kelenjar pankreas untuk menghasilkan insulin. Tentu saja kalau yang masih bagus ya fungsinya ya. Kalau misal dipaksa terus-menerus maka akan habis lama-lama juga gitu. Contohnya yaitu glibenclamid. Namun sudah ditinggalkan itu, lebih aman yang glycuidone, apalagi ya, glimepirid ya, kemudian glyclacid gitu. Ya, oke. Terima kasih semuanya adik-adik ya atas perhatiannya. Saya cukupkan untuk kuliah kita hari ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan, dan nanti kita akan ketemu di ujian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Terima kasih saya ucapkan kepada tim seleksi penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga proses sertifikasi dosen berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang optimal. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.